Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 14 ayat 14. Belas kasih yang menyembuhkan. Kasih itulah eksistensi kekal dan tidak berubah dari Allah Bapa kita dan nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih-Nya tidak lekang, tidak berubah oleh situasi dan kondisi buruk kita yang berdosa ini. Beberapa kali, berulang kali, bahkan berkali-kali, dosa, kejahatan, pelanggaran manusia, pelanggaran kita di hadapan Allah. Tetapi Allah tetap sabar dan menunggu sampai kita manusia kembali sadar dan bertobat datang kepadanya. Sampai titik darah penghabisan dan sampai nafas di ujung maut, selagi ada waktu dan kesempatan bagi kita, kasih Allah tidak berubah kepada kita. Allah kasih-Nya kekal kepada kita dan selalu memberikan kesempatan untuk hidup bersama dengannya. Karena itu jangan sampai hilang kesempatan kasih untuk kita kepada Allah. Marilah kita datang kepadanya. Mungkin kita mengingat Ibu Teresa yang dikenal sebagai ibu perawat orang-orang sakit, orang-orang yang terabaikan, disisihkan oleh dunia. Dia merawatnya dengan penuh cinta kasih. Dia datang mencarinya dan menemukannya. Banyak orang-orang miskin yang hina dan terpinggirkan, orang-orang sakit yang dilupakan, yang mestinya diobati dan disembuhkan, tetapi dunia tidak peduli. Kehadirannya bagi orang yang sakit, yang berada di ujung kematian, dapat mati secara manusiawi dengan tersenyum bahagia karena dirawat dan diperhatikan oleh Ibu Teresa bersama dengan teman-temannya. Mati sebagai manusia yang bermartabat dan terhormat di tangan Ibu Teresa. Hati yang tergerak oleh belas kasihan, ia mendapat anugerah dari Allah, mempunyai hati yang seperti Yesus, tergerak oleh belas kasihan, menyembuhkan orang yang sakit. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika ia melihat orang banyak yang mengikutinya. Orang banyak dengan segala macam penderitaan dan sakit yang mereka alami. Yesus menyembuhkannya, tergerak oleh belas kasihan. Kesembuhan bagi orang yang sakit, itulah kabar baik. Mati sebagai manusia ditangani secara manusiawi. Itulah kabar baik bagi orang-orang yang sekarat menghadapi maut. Sepiring nasi untuk mengenyangkan orang yang lapar, itulah kabar baik. Ada jalan kebenaran, itulah kabar baik bagi orang-orang yang tersesat. Berhati seperti Yesus, tergerak oleh belas kasihan adalah kebutuhan besar di zaman ini. Ada banyak orang yang membutuhkan hati yang berbelas kasih, membutuhkan uluran tangan kita. Mereka yang terlilit oleh berbagai rantai kemiskinan karena kurangnya pendidikan, pengetahuan, dan ekonomi sulit. Sebagai orang yang percaya, orang Kristen yang sudah diselamatkan, marilah kita senantiasa seperti Yesus memiliki hati yang berbelas kasih. Memiliki hati yang kudus dan tulus untuk meringankan penderitaan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus yang penuh belas kasihan kepada kami orang-orang berdosa. Engkau menyembuhkan kami, sehingga dengan kesembuhan daripadamu kami boleh melakukan hal-hal yang baik, menyampaikan kabar baik kepada sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, kehadiran kami dimanapun kami sebagai orang-orang Kristen,
orang-orang yang percaya kepadamu dapat mengulurkan tangan kami kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Dan kami memohon pengasihan-Mu, berkati semua orang yang percaya kepadamu, supaya memiliki hati seperti hati-Mu yang penuh belas kasih, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak orang yang menjadi percaya kepadamu, karena kasih-Mu selalu terjemahkan di hati orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Allah, kami juga berdoa memohon pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang mengalami sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kasihanilah mereka ya Tuhan, berkati semua pengobatan yang sudah dilakukan oleh dokter, karena kami percaya Tuhanlah sumber kesembuhan di dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.